Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in. Amma ba'du. Para jamaah kalian yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Barangkali banyak ucapan yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian. Sebab pertanyaannya, siapa sih sebenarnya orang yang banyak salahnya? Jawabannya, orang yang paling banyak bicara itulah yang paling banyak salahnya. Di masjid ini yang paling banyak bicara ternyata saya. Yaitulah 99% kesalahan orang itu pada lisannya. Nah, ada ungkapan yang sama sekali tidak sengaja berbuat salah, tapi diterima oleh pendengarnya itu sebuah kesalahan. Itulah dalam pergaulan kita sehari-hari seperti itu. Nah, saya ingin cerita diri saya sendiri. Saya itu punya hobi memelihara burung perkutut. Kalau jamaah nggak tahu, salah satunya itu sudah ditawar orang 500 juta. Saomai. Saomai sih. Suatu ketika ya pas hari raya itu ada teman datang. Saya bicara sampai ingin bicara yang baik. Saya pun yang saya berharap tidak menyakiti hati tamu. Dilalanya perkutut saya itu kok manggung gitu. Belum ketemu. Ya, saya terus komentar, kalau perkutut saya ini manggung, sebentar lagi akan ada tamu datang bayar utang. Tamu itu kok berdiri langsung pamit. Rupanya tersinggung gitu ya. Begitu tamu pulang, istri saya marah. Sampai ngomong apa tidak dipikir. Dan tahu tamu ini tadi punya hutang saya. Kan saya tidak ingin menyakiti hati orang. Dan menurut saya itu tidak menyakiti. Ternyata karena punya hutang piutang dengan istri saya, jadi tersinggung. Nah, seperti itulah manusia. Kemudian lagi, ini sungguh terjadi. Ada sebuah pengajian. Setelah selesai kan ada tanya jawab. Dan itu seorang ibu angkat tangan bertanya pakai tangan kiri. Itu kan pandangan kita kan tidak sopan ya. Masa tanya pakai tangan kiri. Ditegur sama ustaznya, ibu kalau mau bertanya jangan pakai tangan kiri lah, itu kurang sopan. Si ibu ini nangis, akhirnya tidak jadi tanya. Dan kenapa kok pakai tangan kiri? Tangannya cuma satu, kiri saja gitu ya. Si ustaz itu yang menyangka kan teguran ini benar, tapi benernya itu ternyata ya tidak benar. Karena masa mau pakai kaki kanan ya
kan tidak mungkin, tapi seperti itulah pergaulan hidup manusia. Jadi jangan berpikir saya bersih, tidak pernah bersalah. Itu menurut anggapan kita. Di mata orang belum tentu kita selalu bersih. Ada hal-hal yang kurang kita. Nah, oleh karena itu jawaban untuk semuanya ini apa? Hiduplah berlapang dada seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlapang dada di sini itu apa? Fa'fu anhu wastaghfir lahu. Maafkan mereka dan mohonkan ampun mereka kepada Allah. Berjiwa pemaaf. Barangkali untuk memaafkan kesalahan sesama itu tidak sulit. Kita bisa melakukan. Tapi pada tingkat yang kedua, setelah kita memaafkan, memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang ini, itu yang tidak mudah. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran, dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kasus. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama para sahabat di masjid, tiba-tiba ada orang Badui masuk masjid, dan di masjid kencing. Layo kocek meneo apa kaum panggongan liyane aja kencing di masjid. Umar bin Khattab itu langsung berdiri mau disikat. Rasulullah mengatakan jangan, biarkan sampai selesai. Orang pipis di pedot itu kan tidak enak. Biarkan sampai tuntas. Setelah tuntas, Badui ini berit keluar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata beliau itu memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil air mungkin setimba gitu ya. Rasulullah mengambilnya kemudian disiramkan di tempat Badui kencing. Setelah disiramkan, beliau katakan ini sudah suci, bisa dipakai untuk sholat. Dan Baduinya diapakan? Dimaafkan. Dan ternyata tidak cuma dimaafkan oleh Rasulullah, tapi dimohonkan ampunan. Nah, alangkah indahnya hidup ini kalau kita berjiwa pemaaf sekaligus memohonkan maaf kepada orang yang memohonkan ampunan kepada orang-orang yang bersalah. Sebab doa kita pada sesama kita itu aslinya adalah doa untuk kita. Saya mendoakan panjenengan sehat. Sebelum Allah membuat panjenengan sehat, saya itu disehatkan dulu. Itu namanya apa? Efek domino daripada doa. Kita berdoa untuk Rasulullah dalam sholat. Rasulullah akan mendoakan kita seperti itu. Itu kan ada hadis. Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya rufi hatta akudda alaihi salam. Tidaklah seseorang bersolawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadamu supaya aku mengembalikan ucapan salam Allah. Jadi saya baca salawat Allahumma assalamu alaika ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjawab wa alaika salam ya Ahmad. Nah,
itu kan luar biasa, ya benar. Makanya nganggur-nganggur sering-seringlah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah kembali mendoakan kita seperti doa yang kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi keistimewaannya itu seperti itu persoalan. Saya sering mengatakan Rasulullah itu pribadi khusus. Dalam keadaan wafat pun beliau masih bisa mendoakan kita. Itu artinya beliau itu hayatun fi qabri. Beliau hidup di alam kuburnya. Kira-kira Rasulullah itu waktu wafat ada pertanyaan kubur banyak. Ya nggak mungkin, ya ada. Wama Nabi juga, Nabinya Nabi Muhammad itu siapa? Nah, orang yang bebas dari, pasti bebas dari masalah pertanyaan nomor satu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini soal berarti suka memaafkan plus mendoakan orang yang menyalahi kita. Ini tidak lain adalah tanda dari orang yang bertakwa. Apa tandanya? Idza fa'alu fa'isatan aw dzalamu anfusahum kataqullaha fastaghfiru li wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila melakukan kesalahan atau berbuat dosa atau berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, cepat-cepat memohon ampun pada Allah, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Karena siapa lagi yang mengampuni dosa manusia selain Allah? Kemudian dia tidak mengulangi perbuatan salah yang serupa secara sadar. Nah, sekarang berikutnya, puasa Ramadan itu mendidik kita memiliki jiwa pengasih, kasih sayang. Kasih sayang yang mana? Saya ingin memberi contoh. Sayyidina Ali pas puasa Ramadan mau berbuka, ada orang datang, ya Ali, saya sekeluarga 3 hari cuma berbuka air saja. Barangkali engkau punya makanan untuk keluarga saya. Langsung Imam Ali menyuruh Fatimah untuk memberikan makanan. Tapi sebelum makanan ini diberikan, Fatimah sempat berbisik kepada Sayyidina Ali, "Wah, ini untuk kita sekeluarga. Kalau diberikan kepada orang ini, yang perlu diperhatikan, kita tidak berbuka puasa." Langsung Imam Ali berikan saja kepada orang itu, sebab 3 hari tidak makan. Setelah itu Imam Ali itu nangis, dan nangisnya itu nangis yang sungguhan, sehingga ditanya oleh Fatimah, "Apakah engkau menyesal karena memberikan buka kita kepada orang kafir?" Dijawab, "Saya menyesal sekali. Karena kenapa kok orang itu datang kepada saya?
Mestinya terlebih dahulu saya mencari orang yang tidak makan. Jadi orang yang selalu mencari orang yang tidak makan itu siapa? Rasulullah SAW sendiri, beliau makan itu tidak bisa tidur kalau di rumah masih ada makanan. Dulu makan ini sampai kepada orang yang butuh makan. Kok seperti itu ya yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Ini karena jiwa kasih sayangnya kepada sesama. Contoh berikutnya, ketika seharian Sayyidah Ali beserta keluarga tidak makan apa-apa, maka Fatimah meminta pada Sayyidina Ali untuk cari rezeki ke pasar. Belum sampai di pasar dicegat sama orang. Kamu Ali putranya Abu Thalib. Benar. Saya dulu punya hutang 6 dirham kepada bapakmu Abu Thalib. Bapakmu sekarang sudah wafat, maka ongkos menyimak kulit 6 dirham ini saya berikan kepada kamu sebagai ahli warisnya. Seharian makan dapat uang 6 dirham. Wah, berbinar-binar. Maka masuklah ke pasar. Begitu masuk ke pasar, lalu ada orang mencegat, hei putra Abu Thalib, berikan saya sedekah, sebab 3 hari saya dan keluarga tidak makan. Matematikanya Imam Ali bagaimana? Dia 3 hari, saya cuma 1 hari. Mana yang lebih berat? Tentu yang 3 hari, maka uang dirham ini diserahkan semua. Makanlah untuk keluarga kamu. Pulang tangan kosong, ditanya sama Fatimah, apakah dapat rezeki? Dijawab oleh Imam Ali, tadi orang memberi saya 6 dirham, kemudian saya bawa masuk ke pasar, ada orang minta karena katanya 3 hari tidak makan. Lebih berat penderitaan sana daripada kita, maka saya berikan uang. Apa komentar tadi? Seandainya hal serupa itu menimpa saya, pasti saya akan berbuat yang sama. Ini hati penuh kasih sayang. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kok aku ini? Iya ya, kan ada yang ini gitu ya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Lantas bagaimana kita bisa mencontohnya 100%? Saya sendiri mengatakan saya tidak bisa. Ya saya. Lah kalau tidak bisa, apa terus ini tidak dilakukan sama sekali? Nah, entah 1/3, apa 1/4, apa 1/10, kita tetap memiliki mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu hafal Quran 30 juz dalam masa 23 tahun. Jadi mulai pertama Iqra, tahun yang ke-23 turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Berarti Rasulullah itu hafal Quran itu selama 23 tahun. Dan Rasulullah tidak pernah lupa. Ayat yang turun mesti mancap di dada
dan selamanya sudah menjadi file dalam pikiran itu kan Quran. Sanukri uka para kita manusia akan kami bacakan ayat-ayatku, kemudian kamu tidak lupa. Berarti menghafalkan Al-Quran itu bagian dari sunnah Rasul. Nah, kita sebagai umatnya gak usah 100% ya gak apa-apa. Ya. 1% daripada 30 juz itu berapa? Ya 1 juz. Minimal 10 surat. Maksud dari umat Rasulullah sekitar tahun apalagi cuma abad ke-9 bukan ya. Harus ada peningkatan. Saya harus menghafalkan ini. Gak ada waktu bohong. Carilah momen-momen tertentu. Di sana kita menghafalkan Al-Quran. Saya dulu itu ceritanya umur 50 tahun lebih masih belum punya cucu. Hampir 60 tahun masih tidak punya cucu. Lah kok menantu saya hamil. Saya langsung nadar Pak, ya Allah, kalau saya nanti punya cucu, saat akan melahirkan saya sudah hafal surat Ibrahim. Saya akan mencita-citakan anak yang begitu anak lahir saya sudah hafal surat Ibrahim. Ini namanya momen. Jadikan momen-momen seperti ini. Suatu ketika saya akan naik haji. Aku berdoa surat Zumar. Begitu sampai di Mekah, hafal surat Zumar. Ternyata baca Quran di sini dengan baca Quran di sana itu rasanya berbeda. Begitu surat Az-Zumar itu saya baca di hadapan Baitullah, saya merasakan anak. Ketika pas ayat Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, dan seterusnya. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Begitu saya pulang dari haji, langsung ayat ini saya tulis sendiri. 2 bulan saya bikin kaligrafi, saya tempelkan di dinding. Saya datang bapak-bapak ke rumah saya di selatan ketemu kaligrafi yang 1,5 meter lawan 1 meter. Itu tulisan saya sendiri, bikin sendiri. Karena ada inspirasi koyo Oma Irama ngambil lagu gitu dan membuat. Bikin berapa 2 bulan lamanya baru selesai. Ada kenangan momentum. Sehingga saya masuk rumah ini bayi tak bocor oleh seperti itulah kita membuat momentum. Terus jangan tanya dalile apa momentum. Kalau dalile yang jelas Rasulullah SAW hafal 30 juz. Mosok umatnya cuma tambah tok gak tambah-tambah. Kira-kira keliru apa enggak? Nah, yang keliru tambahilah sabihis, tambahilah hal anaka.
kita pasti punya waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Ya tak lutut kalau semuanya, ya paling tidak sepertiga bulannya lah. Sepertiga puluh tidak bisa, 1/60 tidak bisa, seperberapa lagi. Ya sudahlah, ada peningkatan. Sabar itu kan artinya peningkatan. Ya ya. Ramadan itu artinya pembakaran. Jadi penempaan pembakaran Ramadan sampai peningkatan. Maka ketika kita berada di bulan Syawal itulah kita mencoba adanya peningkatan. Peningkatan apanya? Tentu saja peningkatan taat kita kepada Allah. Kemudian kembali kepada kasih sayang. Apa saja kalau kita dekati dengan kasih sayang, itu akan berbeda dengan ketika menghadapi sesuatu dengan kebencian. Pasti berbeda. Nah, para jamaah sekalian yang saya menurut saya tidak beberapa kali cerita pribadi saja. Saya dulu itu kan pernah dinas di Kalimantan. Suatu ketika saya berkunjung ke Pangkalan itu, di sana ada karantina orang hutan. Jadi orang hutan ini bukan dijinakkan tapi dibuaskan. Kalau sudah puas dikembalikan ke hutan. Itu rupanya pernah terjadi perang orang hutan. Raja orang hutan ini luka parah, diambil oleh petugas karantina, dimasukkan karantina. Si orang hutan ini benci sama orang, kalau ada orang masuk obrak-abrik itu kandangnya. Kebetulan saya berkunjung ke sana, minta izin masuk ke ruang karantina, tidak diizinkan. Artinya saya ngomong, tolonglah saya diizinkan. Akhirnya mungkin karena melihat saya, akhirnya saya diizinkan. Sebelumnya saya tanya, namanya siapa orang lain? Maman Pak, orang berperan siapa kok mirip-mirip. Nah, begitu masuk saya pakai salam, halo Mama, kita baik-baik aja ya, ayo kita ngobrol. Maman yang galak itu langsung datang sambil melipat tangannya. Heran petugas. Saya ngomong sama petugas karantina itu ada satu setengah jam itu, Bapak Maman itu bisa. Coba. Saya panggil lagi. Mama, ayo kita ngobrol. Santai aja lah. Datang lagi 5 tahun. Loh, seganas itu. Kalau kita mendekatinya dengan kasih sayang yang tulus, buktinya tidak seganas seperti yang diceritakan oleh petugas sekarang. Loh, kenapa sih binatang-binatang itu kalau ketemu Rasulullah itu datang dan menundukkan kepala? Itu karena kasih sayang yang tulus dari Rasulullah pada makhluk. Karena semua makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Kenapa kita harus membencinya? Kan gitu kan. Nah, maka ketika kasih sayang yang kita berikan, imbal baliknya mesti ada. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innakum la tasa'unan nasa bi'amwalikum walakin bibasti wujudikum. Kamu tidak bisa membuat manusia respek karena hartamu. Manusia respek karena senyum.
senyum yang ada di wajah. Itulah aspeknya manusia. Senyum yang ikhlas itu senyum yang timbul dari hati yang penuh dengan kasih sayang. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ilmu kedokteran itu meneliti senyum itu membuat orang sehat, ya ya. Ya benar aja. Coba kita maju mutai, umurnya panjang. Ya. Kenapa umurnya tidak panjang? Saya baca penelitian seorang profesor ahli saraf dari Amerika itu katanya di sini itu kabelnya itu triliunan juga. Sekali marah yang putus 15. Coba bayangkan kalau sehari 3 kali marah berarti 45. 1 bulan 45 kali 30 1 tahun. Lantas umur gak awet kota yang udah kan gitu kan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, al-sini. Ya Rasulullah, beri saya wasiat. Apa wasiatnya Rasulullah? La tabduk, jangan marah. La tabduk, jangan marah. La tabduk, jangan marah. Farad dari roh Rasulullah mengulang-ulang wasiatnya. La tabduk, jangan marah. Berarti marah itu adalah masalah. Oleh karena itu hilangkan marah sehingga tidak bermasalah. Lo menjadi orang tidak marah itu mudah apa sulit? Tergantung kemauan kita. Kita mau mengendalikan marah kita atau tidak itu saja. Alhamdulillah saya itu termasuk orang yang rodo iso mengendalikan marah. Saya tak sombong, saya ingin cerita kepada para jamaah di sini. Kira-kira ya marah apa tidak? Cerita saya. Tahun 2016 saya itu dilantik di Surabaya. Pimpinan tingkat provinsinya. Oleh karena itu saya mendadak kerja sana, rombongannya banyak yang hadir pimpinan pengadilan Jawa Timur. Itu waktunya pelantikan. Saya kan di hotel saling dapat teroboi hati sebagai pelantikan teroboi hati. Istri saya itu bingung banyak dilantik lagi. Saya itu diam saja. Akhirnya minta maaf. Sepurane di Pak Notari. Ya wis kau. Misalnya gak kurang goreng, kalau aku kurang goreng, kok celonone terus teko ini kan ya wis lah, ini kesalahan. Kira-kira dengan arah loh, bebannya di mana? Saya pinjam celana kegedean bisa, jadi usir wong makhluk ya, itu. Bagaimana memanage diri untuk tidak marah? Ya barangkali dengan lebih dari saya alhamdulillah. Tapi saya pikir wah kok luar biasa ya berarti seumurnya. Kok gak kurang mungkin? Nah para jamaah sekalian yang saya hormati, jangan menilai kesombongan saya. Nilailah wasiat Rasulullah yang esensinya bahwa marah itu akan membuat masalah. Wong sang Indonesia bangsa ini marah. Apa yang terjadi? Wes, sampai tidak lihat itu saya. Wes, kakak belum orang tidak enak. Ya. Nah, kan lebih enak yang tenteram ini daripada melihat yang ribut-ribut.
Berikutnya, jadi ini kasih sayang, ya, hubungannya pojok aman, gitu ya. Kemudian tersenyum, hati yang senantiasa termanage dengan baik, sebab puasa itu bahasa Arabnya Asya. Asya itu persamaan katanya al-imsak. Al-imsak itu artinya pengendalian. Jadi baiknya manusia itu sangat bergantung kepada kemampuannya mengendalikan diri. Setan jatuh karena ketidakmampuan mengendalikan dirinya. Apa ketidakmampuan mengendalikan dirinya? Sombong. Orang sombong itu kan tidak mampu mengendalikan dirinya. Dan sombongnya itu tidak ilmiah. Kan mengatakan kepada Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Rupanya setan itu tidak tahu sekolah, tidak ngerti ilmu ilmiah, ya banyak. Tanah dengan api itu mana yang lebih banyak mineral? Kan lebih banyak tanah. Itu setan tidak ngerti. Dari situ timbul kesombongannya, pengendalian dirinya habis, sehingga berkata sesombong itu kepada Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Merasa lebih terhormat, padahal tanah itu lebih berpotensi daripada api. Contoh ilmu kimia atau fisika. Seperti itu, walaupun saya nggak ngerti, saya masih berani bertaruh lebih banyak manfaatnya tanah daripada. Nah, Nabi Adam sendiri jatuh karena pengendalian dirinya yang hilang. Apa pengendalian dirinya yang hilang? Peristiwa-peristiwa Gusti Allah, jangan sekali-kali kamu dekati pohon itu. Setan datang mengajak malaikat. Adam, aku itu dibawa Gusti Allah mangan iki supaya langgeng. Swarga. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Nafsunya apa? Ingin berlama-lama di dalam surga. Kok pancingan dari iblis langsung saja makan, akhirnya jatuh. Jatuhnya Adam karena pengendalian diri yang hilang dan berubah ditipu kok tenang. Jatuhnya setan karena pengendalian dirinya yang hilang, apa berubah kesombongannya, membantah. Puasa ini artinya al-imsak, pengendalian diri itu di mana-mana diajarkannya. Saya ingat waktu P4, inti daripada Pancasila itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu ya imsak. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada apa itu loh. Satu hal yang ingin saya sampaikan lagi. Nah, Rasulullah itu habis sholat wajib, terus beliau itu sholat sunnah. Sholat sunnahnya itu mesti tidak tempat. Gak pernah di satu tempat. Jadi sholat imami sholat di sini, sholat sunnahnya juga di sini atau geser ke sini. Lantas ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pindah? Rasulullah mengatakan sambil menunjuk, ini nanti jadi saksi. Ini nanti jadi saksi.
benda mati kok jadi saksi itu gimana? Kan gitu kan logika. Saya tidak mengatakan apa itu Rasulullah itu keliru. Rasulullah mengatakan sesuatu pasti ada hal yang kita tidak tahu. Benda mati itu mungkin masih punya jiwa. Kenapa saya katakan punya jiwa? Karena akan bersaksi. Dari perpindahan Rasulullah yang beliau katakan ini akan menjadi saksi, maka saya berpikir kira-kira Ka'bah itu bisa jadi saksi apa? Kan gitu kan ya? Kira-kira Hijr Ismail itu bisa jadi saksi apa? Maqam Ibrahim, Arafah. Makanya ketika dulu saya waktu naik haji, saya betul-betul menikmati ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Saya berteriak ketika memegang Ka'bah, saya katakan, ya Baitullah, ishhad annani ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hei Ka'bah, saksikan bahwa aku Ahmad bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Saya memegang maqam Ibrahim. Ya maqam Ibrahim ishhad annani ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hei maqam Ibrahim, saksikan bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wis tahu jalur sufi jelas. Pokoknya Ka'bah belum nyekseni kalau saya bersahadat. Bukit Arafah bersaksi bahwa saya bersahadat. Itu sudah merupakan kepuasan yang luar biasa. Terus saat ini Galileo kan gitu kan. Orang sekarang bertanya Galileo. Jawab saya salah kuo. Ya saya, saya berdasarkan perilaku Rasulullah. Ya saya, Rasulullah mengatakan ini nanti jadi saksi. Kalau tanah pernah jadi saksi, apa mana? Ya itu kan gitu kan. Apalagi maqam Ibrahim. Maka ketika orang bertanya kepada saya, kok dalilnya sampai ngomong ishhad? Jawab saya sederhana, salah ngomong ishhad? Kan gitu kan. Sebab walaupun saya tidak punya dalil, saya mencontoh isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tanah tempat beliau indah ketika sholat sunat itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Benda mati kok beliau kasihi, beliau sayangi. Ini sebuah hadis bercerita di Masjid Nabawi. Rasulullah itu mendapat hadiah mimbar dari orang terhormat. Ini akan dipakai oleh Rasulullah untuk beliau. Mimbar yang lama itu nangis, kayu kok nangis, kayak gitu kan. Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, selama ini saya merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika engkau bersandar kepadamu. Dan sebentar lagi engkau akan mengganti aku dengan mimbar yang baru. Bagaimana nasib? Apa kata Rasulullah? Hei kamu, apakah kamu tidak senang
ketika kamu nanti akan berada di surga bersama, senanglah sekali. Akhirnya yang lama ini hadis ini bukan karangan saya. Jadi mimbar menangis. Coba cari di dalam kitab-kitab hadis akan ketemu. Dan Rasulullah menasehati membuat si kayu ini gembira karena akan diajak ke surga bersama Rasulullah. Ini loh, sayang pun kepada orang. Bapak sudah saya kira demikian perhatian saya ini sebagai pengajian pembukaan ya setelah tidur panjang karena puasa Ramadan sekaligus sawalan atau berhalal. Mari kita mohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Shalawatullah wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa la tadri biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin al-yahudi al-ghasidin. Allahumma anqidh masjid al-aqsa ila biladil muslimin. Allahumma rzuqna salatan fihi qabla al-mam'an ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.